litosfer. Litosfer terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu litos dan spaira. Litos berarti batuan dan spaira berarti lapisan. Dengan kata lain, litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terbentuk oleh batuan dan mineral. Struktur lapisan litosfer. Pertama, atau lapisan terluar, ada namanya kerak bumi. Lapisan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Bedanya, kerak benua itu tersusun dari batuan granit dan tebalnya mencapai 20-70 km. Sedangkan untuk kerak samudra, ia tersusun dari batuan basalt yang tebalnya hanya 5-10 km. Akan tetapi, keduanya sama-sama dapat mencapai suhu hingga 1200 derajat Celcius. Selanjutnya, lapisan yang paling tebal yaitu mantel bumi. Dinamakan mantel karena memang lapisan ini tebalnya bisa mencapai 2900 km. Untuk komponen utamanya, mantel bumi banyak diisi oleh besi, silikat, dan juga magnesium. Dan karena posisinya lebih dalam dari kerak, suhunya dapat mencapai 3000 derajat Celcius. Lebih dalam lagi, kita masuk ke lapisan inti bumi. Lapisan ini sebenarnya ada dua, yaitu ada inti bumi luar dan inti bumi dalam. Bedanya, inti bumi luar mempunyai tebal mencapai 2000 km. Kemudian, lapisan ini tersusun atas besi cair dan suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Sedangkan untuk inti bumi dalam, ia terbentuk seperti bola yang tebalnya atau diameternya mencapai 1300 km. Karena ia terletak paling dalam, sudah pasti akan memiliki suhu paling panas, yaitu hingga 4000 derajat Celcius, lengkap dengan komponennya yang terdiri dari besi dan nikel padat. Jenis lapisan litosfer. Dengan berdasarkan komponen penyusunannya itu, terdapat dua jenis lapisan litosfer. Yang pertama itu ada lapisan sial. Lapisan sial merupakan suatu lapisan litosfer yang komposisinya itu tersusun atas logam silium serta juga aluminium dalam bentuk CO2 serta Al2O3. Lapisan tersebut sering juga disebut dengan sebutan kerak padat yang ketebalannya itu sekitar 35 km. Yang kedua, ada lapisan sima. Lapisan sima merupakan sebuah lapisan yang disusun oleh logam-logam silium serta juga magnesium dalam bentuk CO2 dan MgO. Lapisan tersebut mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial dan memiliki sifat elastis. Lapisan tersebut mempunyai ketebalan dengan rata-rata 65 km. Selanjutnya ada manfaat lapisan litosfer. 1. Sebagai sumber energi yaitu minyak bumi dan batu bara. 2. Sebagai pemenuhan kebutuhan industri yaitu besi dan aluminium. 3. Sebagai bahan perhiasan yaitu mineral, intan, emas, dan perak. Yang keempat, sebagai energi dan bahan peledak yaitu uranium. Yang kelima, sebagai bahan baku pupuk yaitu nitrogen dan fosfat. Selanjutnya ada jenis-jenis batuan penyusun litosfer. 1. Ada batuan beku. Sesuai namanya, batu ini terbentuk dari hasil pembekuan atau pendinginan. Jadi, batuan beku berasal dari magma yang mengalami pembekuan atau pendinginan. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku korok, dan batuan beku luar. Selanjutnya yang kedua ada batuan sedimen. Batuan ini sebenarnya berasal dari batuan beku. Jadi, batuan beku ini mengalami proses pelapukan, lalu terangkut oleh air, udara, atau es, kemudian pada akhirnya mengendap. Jenis batuan ini terjadi dua golongan berdasarkan sifat pelapukan dan mediumnya. Berdasarkan sifat pelapukan, kalau berdasarkan sifat pelapukan, batuan sedimen ini terbagi menjadi 3,
yaitu mekanik, kimiawi, dan organik. Yang kedua, berdasarkan mediumnya, ada aeris, glasial, dan aqualis. Selanjutnya batuan metamorf. Terakhir ada batuan yang berasal dari batuan beku atau sedimen yang berubah bentuknya akibat adanya tekanan atau suhu yang berubah. Batuan metamorf sendiri ada 3 jenisnya, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf pneumatolitis. Oke, selanjutnya ada fenomena litosfer. Yang pertama, ada erupsi gunung api. Fenomena vulkanisme termasuk salah satu fenomena yang terjadi di litosfer. Apa yang dimaksud dengan vulkanisme? Jadi, vulkanisme sendiri merupakan proses keluarnya magma dari lapisan litosfer menuju permukaan bumi, atau lebih sering kita kenal dengan sebutan gunung berapi. Majalah Sains Populer di Amerika, penyebab gunung berapi ini setidaknya ada 3. Yang pertama, karena kapasitas magma di perut bumi sudah penuh. Yang kedua, munculnya magma baru di dapur magma yang sudah penuh. Yang ketiga, adanya tekanan gas yang berada di magma. Intinya, erupsi terjadi karena volume magma sudah overload. Fenomena kedua ada gempa bumi. Gempa bumi sendiri, kalau definisinya kita tanya ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mereka akan jawab gempa bumi itu merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Setidaknya ada 3 jenis-jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, gempa yang ditimbulkan akibat tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sebagainya itu disebut dengan gempa runtuhan. Yang kedua, gempa yang ditimbulkan akibat aktivitas gunung berapi disebut dengan gempa vulkanik. Yang terakhir, gempa yang ditimbulkan akibat tumbukan lempeng litosfer kulit bumi disebut dengan gempa tektonik. Selanjutnya, fenomena yang ketiga ada erosi. Kalau dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, erosi itu artinya pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda seperti air mengalir, angin, emas, dan gelombang atau arus. Erosi sendiri jenisnya terbagi menjadi 4 berdasarkan benda-benda pengangkatannya, yaitu ada erosi permukaan air atau ablasi, erosi gelombang air laut, abrasi, erosi angin, deflasi dan korasi, serta erosi es, eksarasi. Karena erosi banyak jenisnya, faktor terjadinya pun bermacam-macam, mulai dari iklim, topografi, penggunaan lahan, dan vegetasi.